never known someone like you. Tangled in love, stuck by you. Found the clue. Don't forget to kiss me. Good morning class, how are you today? Kemarin kita sudah belajar tentang descriptive text atau teks deskripsi. Nah, today we will learn about narrative text atau teks narasi. What is the narrative text? Narrative text is the type of text that tells a chronological story in the past tense. Atau bisa dibilang nih, teks narasi adalah suatu cerita yang diceritakan secara runtut dalam kalimat lampau. Nah, naratif teks ini tuh menceritakan cerita imajinatif ataupun cerita nyata yang dimodifikasi dan disusun melalui urutan kejadian yang terjadi di masa lalu. Jadi diceritakan secara runtut. The aim of narrative text is to entertain the readers through the amusing story. Jadi tujuan teks narasi ini itu untuk menghibur para pembaca dengan cerita yang menarik. And the next is kinds of narrative text atau jenis-jenis teks narasi. First is fairy tales atau cerita ini tuh cerita tentang dunia peri. Next, mystery, cerita tentang pemecahan masalah dari sebuah misteri. Science fiction, cerita yang berkaitan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang melebihi kenyataan. Romance, cerita romantis antara sepasang insan manusia. Next, horror stories, cerita tentang hantu atau segala hal yang menakutkan. Adventure stories, cerita tentang petualangan. Fables, cerita yang tokohnya itu hewan-hewan. And folklores, cerita rakyat. Nah, folklores ini tuh ada beberapa bagian atau dibagi menjadi beberapa lagi. Yang pertama ada myth atau cerita yang menceritakan hal-hal mistis. Ada legend, menceritakan asal-muasal suatu tempat yang kebenarannya masih belum bisa dipastikan. Dan yang terakhir itu ada folk tale atau bisa disebut juga sebagai dongeng yang penuh khayalan, tidak nyata atau fiksi ya. And the next is structure of narrative text atau struktur dari teks narasi. We have four structure. First, orientation. Second, complication. Third, resolution. And the last is reorientation. And the first we have orientation. It is the opening part of a narrative text story. This section introduces the character in the story as well as the setting of the story, which includes the setting of the place, time, atmosphere, and social circumstance atau setting. Nah, di orientasi ini tuh merupakan bagian pembuka dari sebuah cerita teks narasi. Bagian ini juga mengenalkan tokoh dalam cerita, seperti karakteristiknya, serta latar terjadinya cerita yang meliputi ada latar tempat, ada latar waktu, latar suasana, dan juga keadaan sosial. And the second is complication. This section contains the problems that occur in a story. In more detail, complication is divided into three parts, namely, first, rising action, problems begin to emerge. Second, climax, the peak of the problem. Third, falling action, the tension of the problems begins to decrease and begins to find a resolution. Nah, bagian complication itu berisi tentang permasalahan yang terjadi di dalam sebuah cerita. Secara lebih detailnya, complication ini tuh dibagi menjadi 3 bagian.
Yang pertama itu ada rising action, nah itu di mana masalah mulai muncul. Yang kedua ada klimaks atau puncak permasalahan yang ada. Dan yang terakhir itu ada falling action. Nah, ini tuh permasalahan mulai menurun dan mulai menemukan titik penyelesaian dari masalah tersebut di dalam cerita. Next is resolution. This section contains the resolution or ending of a narrative text story. A story can end with a happy ending, a sad ending, or a cliffhanger. Kalau di bagian resolution ini tuh atau resolusi, ini tuh berisi penyelesaian atau akhir dari sebuah cerita teks narasi. Sebuah cerita juga bisa ditutup dengan akhir yang menyenangkan, juga bisa dengan akhir yang menyedihkan, atau bahkan akhir yang menggantung atau belum selesai. And the last structure is reorientation. The last part of the narrative text structure usually contains a conclusion, moral message, or a change in character at the end of the story. This reorientation is optional because it does not always have to be present in a narrative text. Nah, ini tuh adalah bagian terakhir dari struktur teks narasi. Ini tuh biasanya berisi kesimpulan dari cerita, terus juga adanya pesan moral, atau perubahan watak tokoh di akhir cerita. Reorientation ini itu sifatnya opsional, karena tidak harus selalu ada pada suatu teks naratif. Jadi misal tidak ada reorientation itu nggak apa-apa. Nah, ini adalah tabel structure supaya lebih bisa dimengerti. Orientation itu berisi tentang pengenalan tokoh, tempat, dan waktu kejadian sebuah cerita. Ada complication, itu permasalahan mulai muncul dan masuk ke inti permasalahannya. Untuk resolution, itu ada masalah mulai menemukan jalan keluar sampai benar-benar terselesaikan. Dan yang terakhir ada reorientation, itu berisi kondisi akhir sebuah cerita yang meliputi tokoh, tempat, dan waktu. Nah, bagian ini termasuk optional ya, jadi bisa ada, bisa juga tidak ada di dalam teks narasi. And next is language feature of narrative text. Kebahasaan yang digunakan di teks narasi. The first is simple past tense. Narrative text usually use simple past tense because it will tell an event or story that has happened. That way, readers can understand the sequence of events clearly and help them get carried away into the story. For example, is once upon a time in a small village there lived a kind, generous old man. One day, as he was walking through the forest, he stumbled upon a giant squash. Amazed, he inches closer. Nah, teks narasi ini tuh biasanya menggunakan simple past tense karena akan menceritakan peristiwa atau kisah yang sudah pernah terjadi. Nah, dengan begitu pembaca juga bisa memahami urutan peristiwa secara jelas, secara runtut, dan membantu mereka untuk hanyut ke dalam cerita tersebut. Nah, untuk contohnya itu pada zaman dahulu kala, di sebuah desa kecil hiduplah seorang pria tua yang baik hati dan dermawan. Suatu hari ketika dia sedang berjalan menuju hutan, dia menemukan sebuah labu raksasa. Terkejut, dia pun mendekat. Next is adverb of time. Adverb of time is a word that provides information regarding when an event occurs, how long, and how often the event occurs. Nah, adverb of time ini tuh kata yang memberi keterangan terkait kapan peristiwa itu terjadi,
terus juga berapa lama dan berapa sering peristiwa itu berlangsung. Example of attributes of time is including today, yesterday, one day, tomorrow, leisure, later, and so on. Example of attribute of time in narrative text can be checked in the following text pieces. Early one morning, Sarah decided to go for a jog in the park. As she jogged, the sun began to rise, casting a golden glow over the trees. Later that day, she met her friends for lunch and shared her morning adventure with dance. Nah, contoh action of time antara lain itu today, hari ini, yesterday, kemarin, one day, suatu hari, tomorrow, besok, leisure, akhir tahun, dan yang lain. Nah, contoh action of time itu bisa dilihat dari potongan teks yang sudah Miss bacakan tadi. Pagi-pagi sekali, Sarah memutuskan untuk jogging di taman. Saat dia jogging, matahari mulai terbit, menyebarkan cahaya emas di atas pepohonan. Kemudian pada hari itu, dia bertemu teman-temannya untuk makan siang dan menceritakan petualangannya pagi kepada mereka. Next is adjective. Adjective is a word used to describe nouns and pronouns, which can be people, place, animals, object, colors, smells, or other abstract concept. Adjective can also be called adjectives. Adjective adalah kata yang digunakan untuk mendeskripsikan kata benda atau kata ganti. Nah, bisa berupa orang, tempat, hewan, benda, warna, bau, atau dalam konsep abstrak lainnya. Nah, adjektif ini tuh disebut dengan kata sifat. Dalam naratif teks ini tuh membantu menciptakan cerita yang lebih rinci atau lebih deskriptif. Nah, jadi dengan begitu ini tuh akan menstimulasi imajinasi si pembaca sehingga bisa hanyut dalam isi cerita tersebut. Contohnya dari adjektif ini, the brief knight entered the dark, mysterious forest, ready to face any challenge that lay ahead. Seorang kesatria yang berani memasuki hutan yang gelap dan misterius, siap menghadapi segala tantangan yang menantinya. And the last is noun phrase. A noun phrase is a word that functions as a noun. It can be a place, person, living, thing, etc. Well, just like an adjective, a noun phrase is used to give a more detailed description of a narrative text. Noun phrase ini tuh kata-kata yang berfungsi sebagai kata benda. Nah, bisa berupa tempat, orang, makhluk hidup, dan lain-lain. Ini tuh sama seperti kata sifat atau adjektif tadi, yaitu digunakan untuk memberi deskripsi yang lebih rinci dari sebuah teks narasi. Untuk contohnya, the bright morning sun casts a golden glow on the calm waters of the lake, creating a breathtaking view. Matahari pagi yang terang melemparkan cahaya emas pada air tenang danau, menciptakan pemandangan yang memukau. And the next is some exercise atau hanya latihan soal yang sudah terdapat kunci jawabannya. The legend of Mount Batur is included in the legend story because it tells the origin of a place, namely Mount Batur, which is not necessarily true the origins of its formation. In the story, the first paragraph includes the structure of the section. Kenapa jawabannya orientation? Karena untuk penggalan paragraf pertama tersebut baru menceritakan pengenalan tempat, yaitu Gunung Batur. Oke, kelas, hari ini untuk
penjelasan tentang teks narasi sudah selesai. And the next meeting we will discuss about recount text. And today motivation. The more I read, the more I think, the more I learn, the more I realize that I know nothing. Semakin banyak aku membaca, semakin banyak aku berpikir, semakin aku banyak belajar, semakin tahu aku tidak tahu apapun. Oke, setelah pertemuan minggu pertama membahas tentang descriptive text atau teks deskripsi dan pertemuan kedua membahas narrative text atau teks narasi, Miss has put the assignment in the Google Classroom. You can join with this coding. Just a few questions to hone your ability to remember about the learning 2 weeks ago. Don't forget to read the instruction for the question and collect them before the meeting next week. Good luck!